Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li khusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa li futuhi qulubi jami'i auladina dzurriyyatina wa azwajina wa banatina wa talamidina wa tilmidatina wa jama'atina futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawawi salafun as-salihun wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in jami' masyayikhina masyayikhina al-ahya'i minhum al-amwat khasah ila hadrati Magaji Ali Zuhdi Magaji Abdul Hamid Magaji Nur Ihsan Magaji Abdul Karim Magaji Marzuki Dahlan Magaji Mahram Salih Magaji Jawari Magaji Sholeh Muhammad Ma'asum Jawhari Magaji Ahmad Idris Marzuki Magaji Imam Yahya Mahrus Magaji Abdul Aziz Mansur Magaji Maimun Zubair Magaji Ahmad Habibullah Zaini wa jami' masyayikh ma'hadratullah ila hadrati jami' mu'allim al-kutub allati ta'allamna wa 'allamna Sayyidi Syekh Muhammad Sayyidina Imam Muhammad bin Syafi'i al-Jami' wa ila hadrati Sayyidi Nasir bin Muhammad al-Samarqandi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek Aku Tahu dan Bandar Serimas, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi ridha, rahmat dan ampunannya Allah, diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Tanbihul Ghafilin karya beliau Asy-Syaikh Abdul Laits Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Malam hari ini kita memasuki bab babu haulil mauti wa syiddatihi.
Bab menjelaskan tentang dahsyatnya kematian dan kengeriannya kematian. Rasul itu memerintahkan kepada kita agar kita memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat perkara yang bisa memutuskan semua kelezatan dan kenikmatan. Perkara tersebut adalah kematian. Hadis yang pertama, qala al-faqih Abu Lais as-Samarqandi. Beliau Asy-Syaikh Abu Lais as-Samarqandi berkata, haddatsana Muhammad bin Fadl, telah menceritakan kepadaku guruku Muhammad bin Fadl. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Al-Husain Al-Marwazi, haddatsana Muhammad bin Abi Adi an Hamid an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Hadis ini diterima oleh beliau pengarang kitab Tanbihul Ghafilin Asy-Syaikh Abu Lais as-Samarqandi dari banyak gurunya yang telah disebutkan tadi, dan guru-gurunya ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Yang artinya, barang siapa yang senang suka berjumpa dengan Allah, maka sungguh Allah juga senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci, tidak suka berjumpa dengan Allah, maka sungguh Allah pun benci berjumpa dengannya. Qalu, ketika Rasulullah mengatakan demikian, para sahabat bertanya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna yakrahul maut, kami semua ini rata-rata yakrahul maut, benci kepada kematian. Yakrahul maut, tidak suka kepada kematian. Kami semua ingin umur kami dipanjangkan oleh Allah. Tapi engkau katakan bahwa siapa yang suka berjumpa dengan Allah, tentunya itu lewat kematian Allah suka menjumpainya. Kulluna yakrahul maut ya Rasulullah, kami semua jujur tidak senang pada kematian. Qala, lalu Rasul jelaskan, laisa dzalika bikarahatil maut. Yang aku maksudkan bukan kok berarti kita ini benci kepada kematian. Orang yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci, tidak suka berjumpa dengannya. Ini bukan kok artinya benci kepada kematian. Walakinnal mu'min, tetapi yang aku maksudkan wahai para sahabat, idah tadhara ja'ahul bashir, ketika orang-orang yang beriman itu sakaratil maut, ikhtidhar, nyawanya sudah mau keluar dari jasadnya. Di saat sakaratil maut, kalau orang itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ja'ahul bashir minallah bima yarji'u ilaihi,
akan mendatanginya al-Bashir, makhluknya Allah, yakni para malaikat yang akan memberi kabar gembira padanya tentang tempat yang akan dia tempati di alam akhiratnya, di mana di tempat itulah ia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah surga. Kalau orang yang mau meninggal itu orang yang beriman, maka yang datang kepadanya malaikat membawa kabar gembira. Bahkan dalam satu riwayat Nabi katakan, malaikat itu memperlihatkan kepadanya tempatnya kelak di surga, di mana di surga tersebutlah ia akan bisa berjumpa dengan Allah. Banyak orang yang ketika meninggal wajahnya tersenyum. Bahkan mungkin yang hidupnya tidak begitu tampan saat meninggal menjadi kelihatan lebih tampan dibanding saat hidup. Tidak begitu cantik, tersenyum. Sebab apa mereka tersenyum? Sebab mereka diperlihatkan oleh Allah lewat malaikatnya tempatnya kelak di surga. Falaisa syai'un ahabbu ilaihi min liqa'illahi ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintainya, yakni berjumpa dengan Allah. Ketika orang-orang itu meninggal dalam keadaan beriman, lalu Allah perintahkan malaikat membawa kabar gembira dengan memperlihatkan kepadanya tempatnya di sorga. Saat itu tidak ada yang dicintai oleh orang yang beriman kecuali ingin segera berjumpa dengan Allah di sorga, berjumpa dengan Allah di alam akhirat. Fa ahabballahu liqa'ah, sehingga Allah pun suka, cinta menjumpainya, berjumpa dengannya. Ini kalau yang meninggal orang yang beriman. Habis kayaknya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa innal fajir, ketika yang mau meninggal, yang sakaratil maut ini adalah pendosa. Aqala al-kafir, yang dimaksud pendosa di sini orang yang meninggal tanpa iman. Idza tadhara ja'ahun nadhir, yang mendatanginya bukan malaikat yang membawa kabar gembira untuknya, tapi yang mendatanginya adalah an-nadhir bima huwa sa'irun ilaihi minasyarr. Malaikat-malaikat yang membawa kabar buruk, yang membawa berita yang menakutkan akan keburukan yang ia rasakan nanti setelah meninggal, sehingga orang-orang seperti ini minta kepada Allah ditunda kematiannya agar bisa bertaubat, agar bisa memperbanyak amal soleh dan beriman kepada Allah. Makanya tidak suka berjumpa dengan Allah. Mengapa tidak suka? Sebab diberikan kabar kepadanya bukan kabar yang menyenangkan, tapi kabar buruk. Fulan, ini tempatmu nanti di neraka. Fulan, ini yang akan kamu rasakan nanti di alam kuburmu. Dan itu semua adalah keburukan-keburukan yang ditampakkan kepadanya. Kariha liqa Allah, sehingga dia tidak suka segera berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah akan merasakan siksanya. Fakarihallahu liqa'ah, Allah pun juga tidak suka berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Orang yang suka berjumpa dengan Allah, sekali lagi maksud Rasulullah, mereka yang meninggal dengan modal iman dan amal soleh yang banyak, ini akan
mempunyai rasa berharap segera bisa berjumpa dengan Allah, sebab ia akan merasakan nikmat yang selama ini belum pernah dirasakannya di dunia. Nikmat apa itu? Nikmat surga. Di alam kubur, nikmat kubur bagian dari nikmat surga. Makanya di dalam surah Al-Kahfi itu, yang biasa baca surah Al-Kahfi tiap Jumat, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kalau kita ingin bisa berjumpa dengan Allah lewat kematian kita, dan perjumpaan itu perjumpaan yang menyenangkan. Berjumpa dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita, berjumpa dalam keadaan akan merasakan kenikmatan yang belum pernah dirasakan saat hidup di dunia, husnul khatimah. Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik." Kok enggak ada yang hafal ini? Surat Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lengkap ayatnya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dalam keadaan terampuni dosanya, berjumpa dalam keadaan tetap iman dan Islamnya, berjumpa dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa akan merasakan nikmat dari Tuhannya yang belum pernah ia rasakan ketika hidup di dunia. Maka syaratnya, kata Allah, satu, falyamal amalan sholihah, hendaknya dia banyak beramal soleh. Hendaknya ia banyak beramal soleh, tentu harus beriman. Amal soleh di dalam ayat ini ditafsiri oleh beliau Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Baghawi. Amal soleh yang dimaksud di dalam ayat tersebut, yang menjadi sebab seseorang itu akan bisa berjumpa dengan Allah, berjumpa di dalam kesenangan dan kenikmatan, syaratnya ada 4. Satu, al-ilmu, amal soleh yang benar-benar dilakukan berdasarkan ilmu. Ulama sepakat amal soleh akan diterima oleh Allah ketika dikerjakan berdasarkan ilmu. Terlebih amal soleh berupa ibadah mahdhah antara kita dengan Allah, yang ada juklak juknisnya langsung dari syariat, ini harus berdasarkan ilmu. Sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Yang kedua, syaratnya amal soleh yang menjadi sebab kita husnul khatimah, mati dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita, an-niyah, amal soleh yang dilakukan dengan niat. Sebab niat ini akan mempengaruhi amal soleh kita. Karena niat, amal soleh yang sedikit akan menjadi banyak, amal soleh yang kecil akan menjadi besar. Juga karena niat, amal soleh yang besar menjadi kecil, yang banyak menjadi sedikit.
kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya bi husnin niyyah yasiru a'malal akhirah. Banyak, kata Rasulullah, amal-amal yang bentuknya seperti amal dunia, tapi karena bagusnya niat, benarnya niat, menjadi amal-amal akhirat. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah bisu'in niyah tasiru a'malad dunya. Amal yang kelihatannya amal akhirat, sholat, zikir, baca Quran, tapi ketika melakukan amal-amal tersebut niatnya tidak bagus, maka amal itu menjadi amal dunia yang sia-sia di sisi Allah, tidak ada nilai di sisi Allah. Dia hanya mendapatkan sanjungan dan pujian saat dia hidup di dunia. Makanya Imam Al-Baghawi mengatakan amal soleh yang akan menjadi sebab kita meninggal husnul khatimah itu syarat kedua harus niat. Ibadah mahdhah, ulama sepakat harus ada niat. Tanpa ada niat, ibadah kita menjadi ibadah yang tidak sah secara syariat, otomatis tidak diterima oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Sah dan tidaknya amal kita tergantung niat. Yang ketiga, as-sabru. Melakukan amal soleh ini harus sabar. Makanya sebagian ulama mengatakan menjaga melakukan kebaikan ini jauh lebih berat dibanding dengan melakukan kebaikan. Istiqomah jamaah jauh lebih berat dibanding kita jamaah. Istiqomah sedekah meskipun sedikit jauh lebih berat dibanding kita bersedekah. Sedekah 1 juta bisa, tapi istiqomah tiap hari 100.000 itu jauh lebih berat. Makanya syarat yang ketiga harus sabar, harus istiqomah. Nah, orang-orang yang istiqomah inilah orang yang ketika menghadap Allah ini Allah perintahkan malaikat mendatanginya dan juga memberi kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sungguh orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, lalu dia istiqomah menjaga keyakinannya bahwa Tuhannya Allah. Dia juga istiqomah menjalankan syariatnya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, kelak saat meninggal dunia malaikat-malaikat akan turun kepadanya atas perintah Allah. Malaikat itu memberi kabar gembira. Malaikat itu berkata kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Fulan, kamu tak perlu sedih. Fulan, kamu tak perlu khawatir. Kamu tak perlu sedih bahwa kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Enggak akan itu. Kamu pasti husnul khatimah. Kamu juga tak perlu khawatir tentang apa yang akan kamu rasakan saat di alam kubur nanti, nikmat kubur. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat-malaikat itu memberi kabar gembira kepada mereka, orang yang bisa menjaga keistiqomahannya dalam beriman kepada Allah dan dalam menjalankan syariatnya. Wa abshiru bil jannah, diberi kabar, fulan, surga telah menantimu. Fulan, surga yang disediakan untukmu telah menantimu. Tak perlu sedih, dosamu diampuni. Tak perlu takut dan khawatir. Di alam kuburmu kamu merasakan nikmat kubur. Ini orang-orang yang istiqomah.
Dalam ayat yang lain tentang orang-orang yang ahli istiqomah, Allah juga menjanjikan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, dia istiqomah menjaga keyakinannya, istiqomah menjalankan syariatnya Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Merekalah para kekasihnya Allah yang tidak akan takut dan khawatir mereka, tidak akan sedih dan khawatir serta takut mereka. Merekalah ashabul jannah, penghuni surga, selamanya di dalam surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalnya. Jadi syarat amal soleh ini akan menjadi sebab kita husnul khatimah, menghadap Tuhan dalam keadaan terampuni dosa kita. Syaratnya sabar. Arti sabar di sini harus istiqomah. Jangan sekali dua kali saja melakukan kebaikan, tidak bisa menjaga keistiqomahan kita melakukan kebaikan tersebut. Yang keempat, kata Imam Al-Baghawi, syarat amal soleh yang menjadi sebab kita husnul khatimah itu al-ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas sudah kita bahas sampai beberapa kali pertemuan. Arti ikhlas, kita beribadah, niat kita murni karena mengharap ridha Allah. Niat kita murni karena mengharap balasan dari Allah. Tidak ada niat selain itu. Tidak ada niat ingin dipuji, tidak ada niat memamerkan amal baik kita. Andaikan kita tampakkan amal baik kita, sungguh jauh dari hati dan niat kita memamerkan amal kita, tapi ingin menunjukkan kepada orang lain tentang sebuah kebenaran dan memotivasi mereka agar mereka pun bisa melakukan kebenaran tersebut. Syaratnya apa? Berapa? 4. 1 apa? Kok lupa baru saja itu tadi. Berdasarkan ilmu. Yang kedua, harus ada niat. Yang ketiga, sabar istiqomah. Dan yang keempat, harus ikhlas karena Allah. Ini amal soleh. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jangan memusyrikkan Allah. Harus punya satu keyakinan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan membawa keburukan, mendatangkan madarat kecuali Allah. Andaikan ada, itu hanya lantaran lewat si fulan kita dapat rizki dari Allah, tapi hakikatnya yang memberi rizki adalah Allah. Paham ya? Allah. Ini jadi orang-orang sungguh sangat beruntung ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, juga dalam keadaan istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh. Dipahami dengan benar. Jangan hanya sekedar melakukan amal soleh, tapi dasarilah amal soleh kita dengan ilmu. Lakukan dengan niat, istiqomahkan dan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Hadis yang kedua, haddatsana Muhammad bin Fadl. Syekh Abu Laisa Samarqandi berkata, telah menceritakan kepadaku guruku Muhammad bin Fadl, guruku Muhammad bin Ja'far, terus Rabi bin Sa'ad, Abdurrahman bin Sabit, Jabir bin Abdullah, sahabatin Jabir bin Abdullah al-Ansari,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah bersabda, haditsu an bani Israil wala haraj. Ceritakan cerita-cerita tentang kaum Bani Israel, sungguh tidak ada dosa kalian bercerita tentang cerita kaum Bani Israel. Fa innahu qad kana fihimul a'ajib, karena dalam cerita tentang kaum Bani Israel ada keajaiban-keajaiban, ada hal-hal yang istimewa. Rata-rata cerita tentang kaum Bani Israel yang ada di dalam kitab-kitab tafsir ini rawinya bernama Ka'ab bin Ahbar. Dan kita nggak dilarang, ini dalilnya, nggak ada dosa. Cerita tentang Nabi Ayub yang sakit sampai parah, sampai ada riwayat habis semua kulit dan dagingnya, tinggal hati dan lesan. Dan itu atas permintaan Nabi Ayub kepada Allah, supaya apa? Masih bisa berzikir dengan lesan dan hatinya kepada Allah. Itu cerita-cerita Israiliyat, cerita tentang kisah-kisah yang terjadi pada kaum Bani Israel. Rata-rata rawinya namanya Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar itu ahlul kitab, Taurat hafal di luar kepala. Cerita tentang kisah-kisah kaum Bani Israel sangat menguasainya. Hidup sezaman dengan Rasul. Tapi ketika Rasulullah masih hidup, Ka'ab al-Ahbar belum mendapatkan hidayah, tidak beriman kepada Allah. Dia tahu dalam Taurat yang dipelajarinya, di akhir zaman nanti akan datang Nabi dan Rasul terakhir dengan ciri-ciri tertentu. Saat berjumpa dengan Rasulullah, Ka'ab al-Ahbar mempunyai satu keyakinan, inilah yang dimaksud Nabi dan Rasul terakhir di dalam kitab Taurat. Tapi belum beriman. Inilah hidayah. Sebab apa? Masih ada satu yang belum terbukti di dalam kitab Taurat tentang ciri-ciri Nabi dan Rasul akhir zaman. Yang biasa baca Maulid Ad-Diba, Al-Haditsus Tsani, hadis yang kedua, An Ka'bil Akhbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Qala, Ka'ab al-Ahbar berkata, Allamani abit Taurata illa sifra wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Aku sejak kecil diajari Taurat oleh ayahku, karena ayahku seorang pendeta yang sangat alim dalam kitab Taurat. Cuma ada satu lembar dari kitab Taurat yang sengaja disembunyikan oleh ayahku. Disembunyikan di dalam kotak, dikunci rapat-rapat dan melarang aku membukanya. Penasaran aku. Falamma mata abi, ketika ayahku mati, fatahtuhu, aku buka kotak itu, aku dobrak kuncinya, faidan fihi nabiyyu yakhruju akhir zaman. Ternyata satu lembar Taurat yang sengaja disembunyikan ayahku, tidak diajarkan kepadaku. Di sana diterangkan akan datang Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi ini lahir di Mekah, lalu hijrah ke Madinah dan menguasai Syam. Syam ini daerah Syria, Lebanon dan sekitarnya. Ciri-ciri fisik yang ada dalam kitab Taurat sama persis. Tapi mengapa Ka'ab al-Ahbar tidak beriman? Sebab masih ada satu yang belum terbukti
wa sultanuhu bisyam. Nabi ini kekuasaannya sampai negara Syam. Makanya Nabi masih hidup sampai meninggal, Ka'ab al-Ahbar belum beriman. Abu Bakar As-Siddiq sampai meninggal juga belum beriman. Berimannya Ka'ab al-Ahbar di zamannya sahabat Umar, sebab di zaman itulah Islam menguasai Syam. Ini Ka'ab al-Ahbar, alim. Dan kalau baca kitab tafsir apapun, ketika menceritakan tentang Israiliyat, cerita-cerita kaum Bani Israel, dan itu Nabi katakan hadisu, ceritakan an Bani Israel, tentang kisah-kisah kaum Bani Israel, wala haraj, gak dosa kalian bercerita tentang kaum Bani Israel. Sehingga para mufassir banyak dalam tafsir-tafsirnya, terlebih ketika bicara tentang asbabun nuzul, ini berkisah tentang kisah-kisah kaum Bani Israel. Dan itu rawinya adalah Ka'ab al-Ahbar. Masuk Islam di zamannya sahabat Umar. Sebab apa? Di zaman Nabi masih hidup sampai Abu Bakar, satu yang belum dibuktikan tentang Nabi akhir zaman di dalam kitab Taurat yang dipelajarinya, sultanuhu bisyam. Jadi boleh kita membaca tentang kisah-kisah kaum Bani Israel. Lalu Nabi bercerita, ini kisah Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi kepada sahabatnya terkait dengan kematian. Kharajat ta'ifatun min Bani Israel, dulu di zaman Bani Israel ini ada sebuah peristiwa. Ta'ifatun min Bani Israel hatta atau makbarah. Ada sekelompok kaum Bani Israel yang mendatangi kuburan. Faqalu, lalu mereka berkata, lau sallaina thumma da'awna rabbana hatta yahruja lana ba'dal mauta fayukhbiruna anil maut. Kami akan sholat di samping kuburan ini. Lalu setelah sholat kami akan meminta kepada Tuhan kami Allah agar ada ahli kubur yang dikeluarkan dari dalam kubur, sehingga ketika dia keluar kami bisa bertanya tentang apa yang dirasakannya saat dia mati. Ini Nabi bercerita. Jadi orang banyak kemudian datang ke kuburan, lalu mereka melakukan sholat, berdoa kepada Allah, minta agar ada satu saja yang dimunculkan dari dalam kubur. Lalu mereka akan bertanya kepadanya tentang ketika mati apa yang kamu rasakan. Mereka lakukan sholat, sallu. Setelah sholat, da'au rabbahum, doa dengan khusyuk kepada Allah. Ya Rabb, kami ingin tahu sebenarnya kematian itu rasanya bagaimana, dan kami harus bertanya kepada mereka yang telah mengalaminya. Fabainama hum kadzalik, diijabah oleh Allah. Setelah berdoa, idzan rajulun qad atla'a ra'sah, muncul dari dalam kubur kepala manusia dari dalam kubur itu. Aswad khalasiyan, kepala manusia warnanya hitam kelam. Faqala, lalu kepala manusia ini, orang mati tadi itu yang muncul sebab doanya, berkata, ya haula ma aratum, manusia, mau kalian apa memunculkan aku ini, minta kepada Allah agar aku muncul di bumi, di dunia ini. Ma aratum, mau kalian apa? Wallah laqad muttu mundu tis'ina sanah au mi'ata sanah fama dhahabat miraratul maut minni hatta ka'annahu al-an. Lalu kaum Bani Israel yang berkumpul tadi sesuai dengan cita-cita awal, ingin mendapatkan kabar, fulan, dulu ketika kamu mati apa yang kamu rasakan? Kamu merasakan apa? Seperti apa kematian itu?
Lalu kepala manusia tadi menjawab, "Fa wallah, demi Allah, hei manusia, laqad muttu mundu tis'in aw mi'ata sana." Sungguh aku mati sudah 100 tahun yang lalu. 90 sampai 100 tahun yang lalu. Fama dhahabat miraratul maut minni, dan ketahuilah sampai sekarang sudah 100 tahun aku mati. Rasa sakitnya kematian masih aku rasakan sampai sekarang. Rasa sakitnya kematian masih dirasakan. Ud'ullaha ayyu'idani kama kuntu. Cepat berdoa kepada Allah agar aku dikembalikan lagi sebagaimana sebelum aku dimunculkan Allah di muka bumi ini. Wa kana baina 'ainai atharus sujud. Dan Nabi ceritakan kepala manusia tadi di antara dua matanya nampak bekas sujud. Artinya apa? Ini bukan orang biasa. Dia ahli sujud ketika hidup di dunia. Itu pun 100 tahun setelah mati dia bersaksi sakitnya kematian masih dirasakan. Sangat sakit. Bagaimana rasanya Ustaz? Ya, saya nggak tahu karena belum mati. Ya. Kalau kata Roma, kematian itu ada dua. Ada dua. Satu, kematian yang diibaratkan oleh Roma Irama. Ini sebenarnya juga berdasarkan sebuah riwayat. Seperti rambut yang dicabut dari tepung. Hafal pasti lagunya ya. Ada dua cara kematian. Ya, kata Roma. Yang kedua, seperti sutra, bagaikan sutra yang dicabut dari duri. Ini kematian orang yang bertakwa. Nyawa keluar dari tubuh bagaikan rambut dicabut dari tepung. Tapi kalau yang mati itu orang-orang yang durjana, bahasanya Roma Irama, itu bagaikan sutra dicabut dari duri. Banggok-banggok, tahu banggok-banggok ini? Hah? Apa? Sutra yang begitu lembut dicabut dari duri, bulat-bulat, gak bisa lancar. Sakitnya luar biasa. Mudah-mudahan saat kita meninggal kita tergolong orang yang Israel mencabut nyawa kita bagikan kita mencabut rambut dari tepung. Paham ya? Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan, ya kan? Dan teruskan sendiri ya. Itu Israiliyat yang diceritakan kepada para sahabat bahwa bagaimana kaum Bani Israel ini ingin mendengar langsung dari orang yang mengalami kematian, bagaimana rasa kematian itu, dan yang dimunculkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, ini orang yang di antara kedua matanya ada bekas sujud. Artinya dia orang soleh. Itu saja masih merasakan yang seperti itu, apalagi orang yang gak soleh. Bagaikan sutra dicabut dari duri. Apalah pokoknya kalau lagu ya. Matinya orang yang durjana. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Allah tetap jaga iman dan Islam kita, sehingga saat kita menghadapnya Allah anugerahkan husnul khatimah. Ada doa yang kita dianjurkan untuk sering membacanya. Doanya singkat, doa bermohon agar kita husnul khatimah. Doa itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Para habaib di majelis-majelis zikir dan maulidnya biasanya tidak pernah meninggalkan
ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ada zikir ratibul haddad di sana juga, doa itu termasuk doa yang dibaca. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah menghadap Allah dalam keadaan terampuni dosa kita, tetap iman dan Islam kita, menghadap Allah dalam keadaan bergembira sebab kita akan berjumpa dengannya dan merasakan nikmat-nikmat abadi darinya. Amin amin Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Sudah mau isya, jadi pertanyaan tidak dibuka ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalih. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.